Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bahas mikrofon kondenser dari sebuah brand ODM yang di marketplace di toko oren. Dia jual mikrofonnya dengan harga 200 ribuan. Lalu saya juga akan tunjukkan perbandingan karakter suaranya dengan mikrofon kondenser lain yang kebetulan ada di tempat saya, supaya teman-teman tahu apakah karakter mikrofon ini cocok dengan selera kalian, dan supaya teman-teman juga ada gambaran sebelum beli mikrofon ini. Dan seperti apa pembahasannya, kita masuk ke videonya. Dalam paket penjualan, teman-teman akan mendapatkan satu unit mikrofon yang sudah terpasang dengan shock mount-nya. Lalu dapat juga pop filter, kabel USB, dan sebuah kaki mikrofon. Pertama, untuk build quality dari mikrofon ini, semua terbuat dari bahan plastik dengan finishing warna hitam doff. Dan bobot dari mikrofon ini terbilang sangat ringan. Jika kita compare dengan mikrofon BM800, mikrofon ini punya bobot yang jauh lebih ringan. Walaupun semuanya terbuat dari plastik, untuk bagian grill mikrofonnya saya rasa masih cukup kokoh. Yang kedua dari segi desain. Untuk area tangkap suara dari mikrofon ini ada di bagian samping, dan di bagian atas terdapat sebuah tombol mute. Ya, tombol ini sifatnya kapasitif, jadi kita tidak perlu menekan. Kita hanya tinggal sentuh tombol ini maka mute-nya akan aktif. Dan satu lagi terakhir, di bagian bawah mikrofon terdapat sebuah knob yang digunakan untuk mengatur gain dari mikrofon ini. Ingat ya, yang diatur ini gainnya, bukan volume monitoring. Kemudian mikrofon ini juga punya lampu RGB di bagian grill mikrofon. Untuk lampu RGB-nya hanya ada dua variasi. Yang pertama yang model berubah-ubah seperti ini, dan yang kedua model statik dan hanya warna biru. Satu lagi yang penting, tidak ada fitur untuk matiin si lampu RGB-nya. Lalu untuk cara gantinya lewat tombol mute yang di bagian atas. Kita tahan sekitar 3 detik, maka lampu RGB-nya akan berganti. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian parameter dari mikrofon ini. Saya bacakan berdasarkan buku manual yang ada di dalam paket penjualan. Pertama, mikrofon ini punya model yang disebut ME6S. Kemudian jenis dari mikrofon ini adalah audio recording live gaming microphone. Mikrofon ini menggunakan koneksi USB Type-C sebagai jalur power dan juga kabel data. Kemudian mic ini menggunakan 14 mili kapsul kapasitif kondenser. Lalu punya polar pattern cardioid. Tapi di sini ditulisnya adalah hard pointing. Kemudian untuk sensitivitas ada di minus 40 dB plus minus 3 dB. Signal to noise ratio 80 dB. Kemudian frekuensi respon 30 Hz sampai 20 kHz. Dan sampling frekuensinya ada di 48 kHz sampai 192 kHz. Nah, anehnya di dalam buku manualnya ini tidak tercantum untuk bit tab-nya. Apakah dia 16 bit atau bisa jadi dia 24 bit. Tapi untuk mikrofon ini setelah saya cek di Windows-nya, dia bisa sampai di 24 bit. Jadi lumayan teman-teman, ini mikrofon di harga 200 ribuan kalian bisa dapat 24 bit, 48 kHz sampai 192 kHz. Malah mirip seperti soundcard ini mikrofon. Kemudian saya lanjut ke bagian yang paling penting, seperti apa kualitas suara yang dihasilkan dari mikrofon dengan harga 200 ribuan. Dan seperti apa pula jika kita bandingkan suara atau karakter suara dari mikrofon ini dengan mikrofon kondenser yang lain. Sebenarnya dari awal video saya sudah pakai mikrofon ini untuk isi voice over. Jadi seharusnya teman-teman sudah ada gambaran apakah karakter suara ini masuk ke selera kalian masing-masing. Menurut saya untuk karakter suara dari mic ini lebih terasa untuk bagian mid ke low-nya. Ya gampangnya dia arahnya ke mid, midnya lebih dominan, tapi masih ada suara-suara bass-bassnya masih terasa. Kemudian yang terpenting juga kalau kalian beli mikrofon, pastikan kalian percaya pada kuping kalian sendiri. Karena mikrofon itu sangat berkaitan dengan selera masing-masing. Bisa jadi mikrofon ini bagus di suara saya, tapi belum tentu bagus atau tidak masuk di selera kalian. Begitupun sebaliknya. Mikrofon kondenser adalah jenis mikrofon yang menggunakan kapsul kapasitor untuk mengubah gelombang suara menjadi energi listrik.
Mikrofon ini memiliki sensitivitas tinggi dan mampu menangkap suara secara detail, lebih detail daripada mikrofon dynamic. Mikrofon kondenser adalah jenis mikrofon yang menggunakan kapsul kapasitor untuk mengubah gelombang suara menjadi energi listrik. Mikrofon ini memiliki sensitivitas tinggi dan mampu menangkap suara secara detail, lebih detail daripada mikrofon dynamic. Mikrofon kondenser adalah jenis mikrofon yang menggunakan kapsul kapasitor untuk mengubah gelombang suara menjadi energi listrik. Mikrofon ini memiliki sensitivitas tinggi dan mampu menangkap suara secara detail, lebih detail daripada mikrofon dynamic. Mikrofon kondenser adalah jenis mikrofon yang menggunakan kapsul kapasitor untuk mengubah gelombang suara menjadi energi listrik. Mikrofon ini memiliki sensitivitas yang tinggi dan mampu menangkap suara secara detail, lebih detail daripada mikrofon dynamic. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Pertama, apakah mikrofon ODM dengan harga 200 ribuan ini layak untuk kita miliki? Kalau kebutuhannya untuk sosial media, untuk bikin-bikin konten, untuk live streaming, atau bahkan untuk Zoom meeting, saya rasa mikrofon ini sudah sangat cukup. Karena suara yang dihasilkan dari mic ini hampir mirip seperti kalau kita pakai sound card. Mungkin untuk karakter suaranya, secara umum mikrofon ini suaranya masih masuk di kebanyakan orang atau telinga orang awam. Untuk frekuensi mic-nya masih lumayan oke, bass-nya juga masih terasa enak, dan yang terpenting suaranya terdengar jelas dan tidak cempreng. Teman-teman juga akan dapat fitur-fitur yang lumayan oke dari mikrofon ini. 200 ribuan, teman-teman dapat mikrofon USB dengan resolusi 24 bit 192 kHz. Lalu dapat juga tombol mute yang jenisnya kapasitif, yang kalau kita tekan dia tidak berisik. Dapat juga shock mount dan pop filter yang bentuknya juga keren. Dan sudah ada pula knob gain di bagian bawah mikrofon yang digunakan untuk mengatur gain dari suara yang masuk ke mikrofon. Mikrofon ODM dengan harga 200 ribuan tentu memiliki kekurangan. Yang pertama, tidak ada knob untuk mengatur volume monitoring. Menurut saya, knob monitoring ini berguna sekali karena berfungsi untuk mengontrol volume yang keluar ke jalur headset monitoring kita. Lalu untuk solusinya, teman-teman tinggal aktifkan saja tombol mute yang ada di bagian atas mikrofon, supaya ketika kita playback, yang terdengar di headset kita adalah suara dari PC saja, tidak bercampur dengan suara yang tertangkap di mikrofon. Kemudian kekurangan kedua atau hal yang tidak saya sukai dari mikrofon ini tidak ada tombol untuk mematikan lampu RGB-nya. Jadi lampu RGB-nya itu akan mati ketika teman-teman mengaktifkan tombol mute yang ada di bagian atas. Kalau mikrofonnya aktif, lampu RGB-nya juga akan ikut aktif. Yang terakhir, jika kita bandingkan antara kelebihan yang kita dapatkan dengan dua kekurangan tadi, saya rasa mikrofon ini masih layak digunakan untuk kebutuhan bikin konten dan live streaming. Karena dua kekurangan tadi tidak akan mempengaruhi hasil suara yang kalian dapatkan dari mikrofon ini.